Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan mengenai kasus yang sedang viral, yaitu tentang polisi menembak debt collector. Untuk itu, tonton terus videonya sampai dengan selesai ya. Baik, aksi oknum polisi yang menusuk dan menembak dua debt collector di kota Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, peristiwa ini bermula saat Aib2FN ditagih cicilan mobilnya yang menunggak selama 2 tahun. Debt collector tersebut bernama yang satu Dedi Juheransyah dan Robert, bertemu dengan FN itu di parkiran sebuah mall di kota Palembang. Ya, pada saat itu harinya hari Sabtu ya, di siang hari. Nah, jadi seperti biasa Aib2FN ini sedang dengan keluarganya di mall berbelanja atau apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, di parkiran itu ternyata ketika akan pulang ada beberapa orang atau disebutkan dari rilis dari Polda Sumsel itu sekitar 12 orang debt collector, di mana debt collector itu meminta atau menagih cicilan mobil yang digunakan oleh Aib2FN itu yang sudah menunggak selama 2 tahun. Berarti 2 tahun sudah tidak bayar ya untuk Aib2FN ini. Nah, seperti apa cara penagihannya? Kalau dari informasi debt collectornya tersendiri itu mereka datang dengan cara baik-baik, tapi kan kita tidak tahu ya untuk mengapa bisa jadi hal seperti ini viral. Yang jelas terjadilah si Aib2FN ini menembak salah satu debt collector yaitu Robert. Untungnya tembakan tersebut meleset dan tidak mengenai dari Robert tersebut, jadi dia menghindar. Kalau sampai kena itu bisa lain ceritanya ya. Tapi di lain itu juga saudara Dedi, debt collector salah satunya itu terkena tikaman benda tajam atau sajam yang dibawa oleh Aib2FN, yaitu ada 4 tusukan, yang satu itu di tangan dan 3-nya itu di belakang leher dan punggung, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana atau apa hukuman atau misalkan ancaman yang bisa didapatkan oleh Aib2FN dengan kejadian ini. Nah, dari informasi Pak Sunarto selaku Kabid Humas Polda Sumsel, yaitu Aib2FN ini bisa terindikasi atau melanggar kode etik terkait dengan pelanggaran kelembagaan dan etika kemasyarakatan serta etika kepribadian. Selain itu juga bisa terkena ancaman penganiayaan berat, yaitu di pasal 351 ayat 2 yang berisi jika perbuatan mengakibatkan luka-luka atau penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu ancaman-ancaman yang bisa mengenai Aib2FN. Namun itu kita lihat dari sudut pandang kesalahan yang dibuat oleh Aib2FN. Lantas bagaimana kesalahan yang diperbuat oleh debt collectornya tersendiri? Di sini saya tidak mendukung salah satu pihak atau membenarkan apa yang diperbuat oleh debt collector juga dan apa yang diperbuat oleh Aib2FN. Sudah jelas apa yang dilakukan oleh Aib2FN merupakan kesalahan. Dan yang harus kita perhatikan juga bagaimana cara dari debt collector itu menagih. Apakah sudah sesuai prosedur dengan baik? Karena untuk penagihan debt collector itu tidak boleh dengan kekerasan, sudah pasti. Tidak boleh dengan ancaman. Nah, lantas hukumannya apa nih untuk debt collector yang menagih dengan cara kekerasan atau perampasan di kasus Aib2FN ini?
Untuk debt collectornya tersendiri ini sudah dilaporkan oleh istrinya Aib2FN, yaitu dengan pasal perampasan, karena menurut kesaksiannya tersebut mobil dari Aib2FN itu dihadang ketika akan keluar dari parkiran mall, sehingga sampai menabrak mobil pengunjung lainnya. Nah, di situ sudah terlihat ya debt collector yang memang menangani penagihan di Aib2FN ini dengan cara yang kurang baik. Dan saya baca juga tanpa membawa surat kuasa atau sebagainya. Kalau misalkan untuk melakukan kekerasan, kemungkinan tidak, karena debt collector tersendiri tahu bahwa yang ditagih itu adalah seorang polisi. Cuman mungkin caranya yang kurang baik. Nah, jika kita lihat dari komen-komen dari netizen itu sangat-sangat ya mendukung dari Aib2FN, padahal perbuatan Aib2FN tersebut tidak bisa kita benarkan karena ya itu tadi bisa menimbulkan pidana. Jika sampai tembakan itu mengenai kepala dari Robert itu salah satu debt collector, maka ceritanya akan lain karena ditembakkan dari jarak 1 meter dan mengarah ke kepala atau ke bagian muka dari debt collector tersebut. Untungnya tidak kena, dan kemungkinan ancaman yang bisa didapatkan oleh Aib2FN itu tadi jelas melanggar kode etik terkait dengan pelanggaran kelembagaan dan etika kemasyarakatan serta etika kepribadian. Dan untuk unsur pidananya itu bisa masuk di pasal 351 KUHP ayat 2. Baik teman-teman, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan, sangat ringkas. Untuk berita yang lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di internet dan YouTube karena sedang viral nih videonya, dan juga dari koran-koran online lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silahkan komen di komentar video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, juga tekan like agar video ini bisa berkembang, agar channel ini bisa berkembang, dan berilah komentar-komentar yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.